Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nugroho Wahyu Widodo saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Beliau menempuh pendidikan jenjang Diploma 3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan dengan pendidikan terakhir Diploma 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2003. Sebelum menduduki jabatan saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe B Batam pada tahun 2015 sampai dengan 2017, sebagai tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai sejak tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2005, beliau mendapatkan penghargaan pegawai berprestasi luar biasa dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Di samping itu, beliau juga beberapa kali berhasil mengantarkan unit kerja yang dipimpinnya menerima penghargaan World Customs Organization Certificate of Merit atas pengabdian beliau. Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 menganugerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Baik, langsung saja kepada Bapak Nugroho, kami silakan. Baik, terima kasih Pipit, Anggi, dan teman-teman sekalian. Saya biasa manggil Pak Abdurrahman itu dengan sebutan Gus Dur, karena namanya Abdurrahman, sama dengan presiden kita dulu. Ya, nah, saya panggilnya Gus Dur. Terima kasih Gus Dur telah mengundang saya untuk bersilaturahim. Ini kebahagiaan dari saya pribadi, karena dengan diundang seperti ini artinya ada kesempatan saya untuk tetap bersilaturahim. Dan katanya bersilaturahim itu akan memperpanjang umur dan mendatangkan rezeki. Dan ya alhamdulillah rezeki hari ini saya bisa melihat senyum-senyumnya teman-teman sekalian yang sangat cerah, ya, dari Pipit, dari Anggi, dari Gus Dur, dari tadi beberapa teman-teman yang dari Biro juga ada, si Riki, itu teman gue saya itu. Kemudian ada Halim, kemarin alhamdulillah dipercaya, kemudian diberikan karunia oleh Allah SWT menjadi pegawai ASN Award nomor 1, yaitu untuk The Future Leader. Juga saat yang saya tinggalkan dari Direktorat Audit juga mendapatkan nomor 1 untuk pegawai di bidang pengawasan ASN Award Bea Cukai. Dan itu luar biasa. Sekali lagi ini kebanggaan dan kebahagiaan saya, itulah bentuk dari rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencoba untuk memberikan yang terbaik dari setiap kesempatan yang diberikan. Makanya setiap saya ditanya, tadi Pipit menanyakan saya apa kabarnya, saya tidak pernah mengatakan baik, tapi saya selalu mengatakan saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kebahagiaan. Karena kesehatan itu yang memberikan Tuhan Yang Maha Esa. Juga dengan itu kebahagiaan. Jadi saya nggak akan merasa bahwa saya itu bahagia sendiri, saya merasa sehat karena usaha saya. Tapi saya sehat dan saya bahagia itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu penting teman-teman sekalian agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong dalam tanda kutip, tidak menjadi orang-orang yang melupakan zat yang memberikan segalanya kepada kita. Memberikan kepada kita pekerjaan yang sangat layak sekarang ini, memberikan kita keluarga yang sangat memperhatikan kita, memberikan teman-teman yang juga sangat mendukung kita dalam bekerja, memberikan atasan yang baik, memberikan teman-teman pair yang sangat baik, memberikan anggota yang sangat baik. Ini harus disyukuri bersama. Ya, orang-orang yang selalu bersyukur adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Ya, pada siang hari ini saya ingin membahas tentang syukur, itu tentang apa makna dari syukur. Syukur adalah cara kita berterima kasih. Tetapi tidak hanya berterima kasih dari mulut saja, dari lisan saja, tetapi kita juga harus berterima kasih dari perbuatan kita. Misalnya ini misalnya, Anggi ngasih saya taplak meja gitu ya. Itu saya akan berterima kasih. Maka saya akan bilang sama Anggi, Anggi terima kasih ya taplak mejanya gitu. Sehari saya mengucapkan terima kasih 15 kali itu. Anggi terima kasih taplak mejanya. Tetapi saat Anggi ke rumah saya, taplak meja tidak ada di atas meja gitu. Tetapi taplak meja ada di depan rumah sebagai kesetan. Ya, sebagai tempat untuk bersihkan kaki. Apa kira-kira perasaan Anggi gitu. Ya, pasti sangat tidak nyaman. Karena apa? Yang diberikan oleh Anggi kepada saya
Saya memang berterima kasih dari ucapan saya, tetapi ternyata perbuatan saya tidak berterima kasih sebenarnya. Jadi bersyukur itu, berterima kasih itu tidak hanya lisan. Kalau orang Muslim mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah sering banget. Kalau yang teman-teman Nasrani, puji Tuhan. Ya, teman-teman yang Hindu Buddha, astungkara. Ya, mereka tapi berterima kasih dari sekedar lisan. Tetapi perbuatan tidak menunjukkan bahwa dia berterima kasih. Karena dia tidak memberikan yang terbaik dari dia yang diberikan oleh Allah ataupun Tuhan itu tidak untuk mengabdi kepada Tuhan. Ya. Tidak memberikan, tidak memfungsikan apa yang diberikan oleh Tuhan itu untuk seperti fungsinya. Itu namanya tidak berterima kasih. Memang secara lisan berterima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara. Semuanya kita berterima kasih. Tapi kenyataannya, wujud fisiknya, wujud kelakuannya bukan orang-orang yang berterima kasih, gitu ya. Ini harus kita pahami dulu bahwa ternyata berterima kasih, bersyukur itu tidak sekedar ucapan, tetapi dari perbuatan juga menunjukkan rasa syukur itu. Kita diberikan mata, kita gunakan mata ini untuk bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan mata dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak terlalu banyak nonton, akhirnya mata cepat jadi minus, silinder dan sebagainya, gitu ya. Kemudian mulut tidak sekedar kita gunakan untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi juga harus menyapa orang dengan baik. Menyapa dari hati, tidak sekedar dari mulut. Kalau menyapa dari mulut itu cuma begini, pagi Anggi, gitu. Pagi Pipit, gitu. Tapi kalau dari hati, Pipit, apa kabar, gitu ya. Anggi, bagaimana kabarnya? Dari hati kita mengucapkan. Kemudian juga bertegur sapa dengan yang lain-lainnya. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Muslim, assalamualaikum dan sebagainya. Mulut digunakan dengan cara yang baik, tidak untuk memaki orang, tidak untuk ngata-ngatain orang, tidak untuk menggunjing orang, ya. Tetapi mulut digunakan untuk yang baik-baik. Ya. Kalau yang Muslim bisa dengan membaca Quran, teman-teman yang lainnya membaca kitabnya masing-masing, semuanya digunakan dengan sangat baik mulut ini. Ya, tangan juga demikian. Tangan kalau kita mengatakan puji Tuhan, terima kasih, atau kita alhamdulillah, tapi tangan kita gunakan untuk yang jelek. Nginin orang, tanda tangan untuk yang tidak baik, gitu ya. Itu berarti bukan bersyukur. Berarti bukan bersyukur. Bersyukur itu tangan untuk yang kebaikan. Di jalan misalnya ada mobil mogok, kita masih bisa menolong, kita berhenti sebentar ikut dorong mobil. Itu namanya tangan yang bersyukur. Ya. Kemudian juga pikiran, juga kita gunakan untuk pikiran yang bersyukur. Dengan cara apa? Memikirkan apa kira-kira yang bisa membuat kantor saya bisa BBBM dengan baik. Kita cari tuh ide-ide yang luar biasa untuk menyiapkan kantor kita untuk BBBM, tidak sekedar slogan dari kata Pipit. Tapi juga bukan sekedar slogan, tapi benar-benar isinya pun BBBM. Tidak hanya plakat BBBM, tapi sampai isinya pun juga substansinya memang benar-benar BBBM. Benar-benar terdiri kantor itu orang-orang yang benar-benar bersih, orang-orang yang dari hatinya bersih, kelakuannya bersih, melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih, dan melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati, seperti tagline-nya kantor Jakarta. Ya, melayani dengan dan ikhlas dengan gitu tadi ya. Cerdas dan ikhlas. Dengan cerdas dan ikhlas. Nah, saya lupa ada dengan dikit. Maklum tadi kata Gus Dur saya udah kakek-kakek, jadi kadang-kadang agak lupa-lupa dikit ya. Jadi gitu. Ya, melayani dengan cerdas dan ikhlas. Bukan sekedar tagline, tapi benar-benar melayani orang. Ada orang di depan kantor kebingungan, langsung disapa. Ibu, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Ya, oh saya butuh ini Pak. Gitu. Saya ingin mengajukan ini. Jangan pernah adik-adikku, anak-anakku, ada orang mengajukan dokumen, kita mengatakan, Pak ini bukan bagian saya, Bapak ke sana. Ya, jangan pernah lakukan itu. Apapun yang Anda pegang, kita bilang dengan baik-baik, Ibu, ini akan saya urus dengan baik. Nanti lain kali kalau seperti ini, Ibu langsung ke sana, tapi ini saya antarkan ke sana ya. Itu akan sangat merasa orang sangat dihargai dengan baik. Kalau kita mengatakan, Bu, ini bukan tempat saya, ini harus Ibu sana. Dia akan merasa, Pak, saya dipingpong. Langsung di medsos jadi mengatakan, di bea cukai yang BBBM saya dipingpong. Ya, itu bukan orang yang berterima kasih, tetapi kita cari. Ya, ada yang semua di kantor itu namanya pikiran, otak, akal yang bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Demikian juga kaki kita, juga demikian badan kita. Bersyukurnya kita karena kita berikan badan yang sehat, harus dipelihara kesehatannya. Tidak makan yang ngawur,
ya, harus rajin bergerak, ya, harus rajin berolahraga. Ya, jangan baru 3 tahun kerja ukuran celana sudah 36 gitu ya. Itu ukuran celana apa sepatu saya nggak tahu itu. Karena udah besar sekali gitu ya. Itu cara-cara kita bersyukur. Kalau kita membiarkan tubuh kita tidak menjadi sehat kembali, itu namanya kita belum bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Oleh karena itu bersyukur itu keseluruhan. Dari ujung rambut, ya udah yang udah mulai habis ini, ya, sampai ujung kaki, semuanya bersyukur. Dengan cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja yang terbaik untuk Bea Cukai, di mana sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita ada di institusi yang kita cintai ini bersama-sama. Ya, teman-teman sekalian, maka dikatakan kalau dalam Quran dikatakan wa ma yashkur, ya, wa ma yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur itu sebenarnya bersyukur pada dirinya sendiri. Ya. Saat saya melakukan kebaikan-kebaikan tadi, misalnya gitu ya, saya bukan kehilangan sesuatu. Saya tidak hanya kehilangan energi, saya ngapain bantu-bantu orang. Itu pada dasarnya kita membantu diri sendiri. Ya. Saat Anggi itu membantu orang, melayani orang dengan baik, rakyat memang kehilangan energi, tapi tidak. Pada sejatinya sebenarnya Anggi lagi menolong dirinya sendiri, lagi bersyukur pada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Nanti pada suatu saat dia pasti akan dilayani dengan baik. Karena hukum alam mengatakan apa yang kita lakukan nanti akan berkembali kepada kita dengan kembali yang sempurna. Saat kita melakukan kejahatan pada orang, ingat, nanti kejahatan itu akan kembali kepada kita secara sempurna kepada kita. Tetapi kalau kita berbuat baik pada orang, maka sebenarnya nanti kebaikan itu akan kembali berlipat-lipat kepada kita dengan cara yang sempurna. Oleh karena itu mari kita berbuat kebaikan-kebaikan untuk kantor kita, untuk WBBM ini, dan bukan sekedar WBBM dari plakat saja, dari pemberian dan tulisan di depan kantor WBBM, tidak. Saya sedikit prihatin, saya contohkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Ada yang cerita kepada saya gitu. Tadi saya ke suatu instansi, nggak perlu saya sebutkan instansinya apa, nggak perlu saya sebutkan inisialnya ya, Gus Dur ya. Nah, sama aja kalau sebutkan inisialnya gitu ya. Jadi nggak sebutkan inisial maupun instansinya, ya. Itu dia di belakang si pejabatnya itu tulisan besar sekali, di belakang itu ada banner ya, ada banner di belakangnya bahwa kantor ini adalah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia meminta uang dalam jumlah yang sangat besar kepada teman saya tadi, tanpa malu-malu, tanpa malu dengan ada yang di belakangnya itu. Sedih nggak? Sedihlah gitu ya. Kalau anak sekarang bilang panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah gitu ya. Jadi memang teman-teman sekalian, bukan sekedar berterima kasihnya kita, bersyukurnya kita itu untuk orang lain, bukan, itu untuk kembali pada diri sendiri. Oleh karena itu kami di Sulbaksel dikasih pin yang ada di sini, ya ini pin ini WBBM. Untuk apa? Terus mengingatkan diri kita. Kemarin sedikit saya agak ini kan ke Halim. Lim, ini harusnya jangan di kanan, tapi di kiri. Kenapa? Jantung tuh di kiri. Sehingga akan dirasakan terus oleh jantung kita. Tarikan nafas kita, setiap detak jantung kita, BBBM ini, wilayah integritas ini ada di jantung kita. Sehingga kita akan melaksanakan itu semua dengan baik. Begitu. Ya. Toh juga nggak ada aturannya harus di kanan kan gitu. Boleh dong di kiri? Boleh. Gitu ya. Nanti kita biar yang di kanan saya nggak terlalu banyak juga gitu ya, bisa dipindahkan ke kiri sedikit gitu ya, dan pas di jantung di sini nih. Makanya saya kalau kadang-kadang gitu ya menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Mars Bea Cukai, saya pegang jantung saya. Ya. Setiap ucapan syair yang ada di Mars kita itu luar biasa gitu. Kita masukkan tuh, ya Allah, jadikan ini darah saya. Gitu. Ya. Jadikan pengabdian saya. Karena kita akan mengabdi bersama-sama. Mohon maaf. Saya kalau gini kadang-kadang baper. Mohon maaf ya. Ini yang kadang teman-teman sekalian, kita nggak tahu kapan kita berakhir. Jangan sampai saat kita berakhir dalam kondisi yang melakukan keburukan-keburukan. Gitu.
memang saya sudah tua, tapi belum tentu yang tua mati duluan. Walaupun probabilitas itu lebih besar. Ya, probabilitas saya mati lebih banyak daripada Gus Dur, saya lebih banyak probabilitasnya gitu. Kalau saya matinya misalnya probabilitas 75%, Gus Dur masih 74 lah gitu ya. Beda dikit tapi. Beda dikit, nggak banyak-banyak. Jadi begitu. Mari kita bandingkan keintegritasan kita rekan-rekan sekalian, itu dengan rasa syukur tadi. Orang yang mudah bersyukur, orang yang mudah berterima kasih, dia sebenarnya nggak butuh banyak dia. Dia sedikit-sedikit terima kasih gitu. Ditempatkan di Jakarta, terima kasih, bersyukur, akhirnya berbuat yang terbaik. Ditempatkan di Sulawesi juga, Sulawesi itu Indonesia. Kenapa mesti kita baper gitu ya? Terus kemudian kemas-malasan kerja, no way, buat saya no way. Nggak ada itu. Tugas ini dari Allah, tugas ini dari Tuhan. Bukan dari Bu Menteri. Bu Menteri cuma teken saja. Ya. Tetapi sejatinya yang menempatkan kita di tempat manapun kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau Anda protes dengan penempatan Anda, berarti Anda protes kepada Tuhan. Bukan protes pada Bu Menteri ataupun atasan kita. Ya, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang mungkin masih di Jakarta, maksimalkan tuh. Ya. Indonesia itu luas. Sulawesi itu juga Indonesia. Ya. Yang waktunya berbeda 1 jam. Ya. Saat ini saya hari ini nanti sudah buka, Gus Dur belum buka puasa, gitu ya. Nah, anak-anak yang puasa di Jakarta bukanya duluan saya. Gitu. Tapi ada yang bilang, walaupun Pak Nuk atau Mas Nuk duluan, saya tetap nggak mau duluan deh. Gitu. Kalau mau duluan lagi, nanti ke Jayapura kan gitu ya Gus Dur ya. Itu 2 jam lebih cepat. Tapi teman-teman sekalian dimanapun itu penempatan dari Tuhan Yang Maha Esa, patut kita syukuri. Orang yang bersyukur tadi, insya Allah orang-orang yang akan selalu menjalankan dan menegakkan integritas. Kenapa? Karena begitu dia bersyukur, ya Allah, saya kayak misalnya ada Pipit ya. Saya tanya Pipit. Pipit sebulan berapa take home pay? Izin Pak, mungkin sekitar 8-9 Pak, izin. Ya, 8-9 juta ya. Siap. Kemudian misalnya ditambah dengan tukin, ditambah dengan incuk, ditambah dengan gaji 13, ditambah dengan yang lainnya, ya jadi minimal 10 juta ya. Sekitar 10 jutaan ya, bahkan lebih ya. Saya yakin pasti lebih. Nah, coba bayangkan, kita masuk sebulan 20 hari. Kalau kita putar rata-rata Pipit itu masuk 20 hari, berarti 10 juta dibagi 20. Berarti 500.000 ya. 500.000 per hari. Ya, kita hitung-hitungan nih. 500.000 per hari gitu ya. Datang sekedar absen, apalagi sekarang absennya gampang banget pakai HP gitu ya. Ya. Kemudian di kantor tidur saja, main-main, ngegame dan sebagainya, itu dibayar 500.000 tuh. Negara membayar Anda 500.000. Itu Pipit. Ya. Anggi mungkin kurang lebih sama ya Anggi ya. Anggi mungkin kurang lebih sama. Tetapi kayak saya, kayak Gus Dur, kayak teman-teman yang sudah diberikan amanah jabatan, itu sehari dibayar lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Bener kan Gus Dur? Bener pasti. Kalau enggak saya turun lagi gitu ya. Saya ini ya, diem gitu. Nggak ngapa-ngapain misalnya, kalau saya nggak mau kerja sama sekali gitu. Itu saya dibayar lebih dari 2 juta sehari. Sehingga kalau saya bayarnya lebih gede dari Pipit, ya saya harus bekerja harus lebih keras dari Pipit. Saya harus bekerja lebih giat dari Anggi. Saya harus bekerja lebih dari yang lain-lain. Kenapa lu? Saya diberi bayar lebih tinggi. Malu kepada negara, malu kepada rakyat. Malu kepada yang menugaskan kita dan malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba teman-teman sekalian. Dan ternyata bersyukur, kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang banyak syukurnya. Saya dapat cerita kemarin dari seorang sahabat. Ya, saat dia lagi makan, kemudian ada ibu-ibu yang ngamen gitu ya, dia lihat ada anaknya yang sekarang yang disebut banyak sekali. Ya. Orang yang kehilangan pekerjaan. Ibu gitu ya. Saya tiap malam itu kalau dulu waktu masih di Jakarta, saya kebetulan seneng goes ya, seneng apa namanya, pulang kantor itu pun masih naik sepeda.
masih naik sepeda gitu ya, masuk kantor naik sepeda. Jadi jatah bensin saya itu lebih-lebih. Jadi kalau ada yang butuh bensin pasti ngubungin saya, masuk ada bensinnya, ada nih pakai gitu ya. Itu kalau malam itu pulang itu ada badut ya, badut yang masih pakai pakaian badut begitu kan, kita tahu tuh betapa gerahnya ya, gitu ya. Dia masih mencari untuk siapa itu? Untuk anaknya gitu. Ya. Kita punya orang tua gitu ya, yang luar biasa juga pasti mencari sangat luar biasa buat kita. Dan saya tahu teman-teman sekarang juga jadi orang tua yang apapun dilakukan untuk anak-anak. Gitu. Begitu sulitnya. Maka saat itu ibu itu diberikan uang 10.000 sama teman itu. Ya. Cuman 10.000, 10.000. Ya. 10.000 itu cuman seperberapanya gajinya Pipit sebulan tadi. Ya. Nggak sampai cuma 2% ya Pit ya. Ya, 500.000 kalau 10.000 itu berarti 2%. Kalau hitungan auditor masih begitu ya, Gus Dur ya, masih cepat tuh kalau auditor. Dikasih 10.000. Apa yang dilakukan ibu itu? Bapak terima kasih, ya Allah Bapak terima kasih gitu. Terus teman sadar gitu ya, ya Allah, cuma 10.000, tapi dia merasa nikmat luar biasa dan dia berterima kasih dan bersyukurnya berkali-kali. Kenapa? Dia mensyukuri 10.000 itu. Dia mensyukuri 10.000 itu, teman-teman. Kita yang di kantong lebih dari 10.000, yang di tabungan di rekening masih juta gitu ya. Tapi kita lupa bersyukur. Kenapa akhirnya kita nggak menikmati? Kita nggak menikmati hidup karena kita lupa bersyukur. Karena lupa bersyukur, akhirnya nyari-nyari yang nggak jelas. Ya, akhirnya korupsi. Kenapa? Karena lupa bersyukur. Coba bayangkan ibu tadi dengan 10.000 bersyukur, ya Allah Pak, saya bisa beli. Kenapa ibu bersyukur? Saya dengan 10.000 bisa beli beras, saya bisa beli telur, ya, saya dadar, saya lebar-lebarin pokoknya Pak agar anak saya bisa makan semuanya. Ya Allah, 10.000 teman-teman. Syukur. Mari kita bersyukur. Dengan apa? Bekerja yang terbaik dimanapun. Maka saya sangat marah begitu ada seorang eselon 3 bekerjanya ele-ele karena di Sulawesi, bukan nggak layak dia menjadi eselon 3. Nggak layak aja. Rakyat kita butuh kita. Mari kita cari penerimaan negara yang sebanyak-banyaknya. COVID itu luar biasa pengeluaran negaranya. Setiap orang yang COVID ditanggung. Dari masuk sampai dikuburkan. Sampai pulang sehat, semua ditanggung oleh negara. Siapa yang nyari uangnya? Kita. Semuanya kita yang nyari uangnya. Mari kita cari yang benar. Jangan sampai bocor. Apalagi kita yang bocorin. Gitu. Jangan. Mari kita jadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu bersyukur pada diri kita sendiri dan akan kembali pada diri kita sendiri. Ya. Akan menjadi nanti kalau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Kalau menjadi pribadi yang baik, tidak menyimpang dan sebagainya. Itu dari rasa syukur teman-teman. Oleh karena itu jangan pernah melupakan zat yang pantas disyukuri, yaitu siapa? Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap itu sertakan dalam diri kita. Rasa ketuhanan itu dalam diri kita. Maka saat ditanya nanti Anggi, bagaimana kabarnya Anggi? Sekarang udah menjawabnya dengan alhamdulillah, kalau Anggi Muslim ya, alhamdulillah kalau pagi ini saya masih diberikan sehat oleh Tuhan. Kalau Nasrani, puji Tuhan, saya masih diberikan sehat. Jadi saya memberikan sehat Tuhan, gitu ya. Menyerahkan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita akan ada di garis yang baik, akan membuat kita ada di tempat yang baik, dan kita akan memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, yang kalau tadi ada yang mengikuti hari ulang tahun Sekjen, yang ikut Dr. Aisyah Dahlan, ya, bahwa itu orang itu kebaikan itu frekuensi yang memancar, energi gitu, energi itu memancar. Kalau energi dari kita energi negatif yang memancar negatif, maka nanti akan kembali negatif pada diri kita dan akan menularkan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau dari Islam itu ada amal jariah, ada dosa jariah. Ya. Kalau yang kita lakukan kebaikan-kebaikan, kalau yang kita lakukan untuk hal yang sangat baik, memancar energi yang baik, maka akan menyebar sekeliling kita. Sekeliling kita akan menjadi orang yang baik, dan kalau orang sekeliling kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik kita, maka dia akan memberikan pahala juga pada diri kita.
Tapi saat kita melakukan keburukan-keburukan, maka keburukan itu diikuti oleh orang lain. Saat saya sudah meninggal, orang lain masih mengikuti keburukan saya, maka saya pun akan mendapatkan dosa dari keburukan orang itu. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan memberikan yang terbaik dari diri kita yang telah diberikan oleh Allah, dengan cara kita sadar, dengan cara kita terus berempati, kita peduli bahwa negara membutuhkan kita, ya, rakyat membutuhkan kita, ya. Walaupun sebenarnya bukan itu, tetapi kita yang membutuhkan negara dan kita yang membutuhkan rakyat. Sehingga kita bekerja itu benar-benar karena kita yang butuh. Bukan rakyat yang butuh, kita yang butuh. Kenapa? Adik-adikku, anak-anakku, nggak ada yang bisa kita banggakan selain amal-amal kita nantinya. Selain kesyukuran kita. Ya, saya sudah mulai tua, sudah mulai punya cucu, merasakan betul. Nggak ada yang bisa kita banggakan sekarang apapun, kecuali amal-amal kita. Bentuk dari sekarang. Lakukan dari sekarang. Ya. Apa yang mau kita bawa? Nggak ada teman-teman. Kecuali amal kita. Makanya mari bekerja maksimal gitu. Saya alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk terus masuk kantor nggak pernah telat dari dulu sampai sekarang. Mencoba untuk itu. Untuk apa? Karena saya yang butuh kok gitu. Malu sama gaji saya. Malu sama anak buah saya gitu. Kalau saya telat. Ya. Kemudian mencoba untuk menjaga badan itu juga karena malu, karena ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya sangat yakin dengan kita bersyukur, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena syukur tidak sekedar ucapan. Kalau dengan catatan bersyukurnya dengan bersyukur yang benar, ya. Bersyukur dari ucapan, bersyukur dari perbuatan, dan bersyukur dari hati. Karena manusia itu terdiri dari body, mind, and soul. Ya, semuanya kita warnai dengan kebaikan-kebaikan. Tidak bisa sebagian baik, sebagian tidak. Karena kita tuh utuh, manusia itu utuh antara jasad, fikir, dan hati. Itu utuh. Dan kalau bersyukur, juga bersyukur dari jasad, bersyukur dari akal, dan bersyukur dari hati. Dan saat dia melakukan keburukan-keburukan, dia akan ingat, bukan waktunya Anda melakukan keburukan-keburukan. Ingat. Dan saat kita melakukan keburukan, itu pasti deg-degan. Itu sebenarnya malaikat mengingatkan. Kalau kita melakukan keburukan, pasti nggak nyaman. Pasti gelisah. Jadi ciri-ciri, ini benar apa enggak ya? As'al ala dzikr, kalau kata orang Arab. Ya. Tanyakan pada hatimu. Kalau kamu deg-degan, kalau kamu nggak nyaman, kalau kamu nggak gelisah, itu ciri-ciri perbuatan itu tidak benar. Tapi kalau perbuatannya dengan senang, dengan nyaman, dengan baik, mudah-mudahan itu semua akan membuat kita sangat nyaman. Teman-teman sekalian, mungkin nanti kita akan dialog dengan lebih interaktif ya, biar tidak terlalu banyak yang saya banyak ngocehnya gitu ya. Tapi nanti saya, dan mohon maaf saya tidak menyediakan presentasi, tapi saya baru ngomong karena memang sebenarnya udah lama nih. Gus Dur hubungi saya udah berapa minggu yang lalu ya, udah 2-3 minggu yang lalu gitu. Mas bisa nggak ngisi? Bisa, insya Allah saya bilang gitu. Ya, dan alhamdulillah saat mengisi dengan sudah status yang berbeda. Dulu di kantor pusat, sekarang sudah di tempat matahari terbit, yaitu di ujung timur. Tapi luar biasa. Ini harus amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah saya punya Halim di sini, saya punya teman-teman yang sangat luar biasa untuk bisa berkolaborasi untuk beribadah. Ya, beribadah, ngantor itu beribadah ya, teman-teman ya. Ngantor itu beribadah, melayani orang itu beribadah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa berdialog dengan lebih baik dan mudah-mudahan di lain waktu masih bisa bertemu, masih bisa berdialog dan masih bisa bekerjasama dengan baik. Terima kasih Pipit, Anggi, mohon silakan dilanjutkan untuk yang kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih. Berarti dibuka YouTube juga ya. Bagaimana tips dan trik untuk mempertahankan pola pikir dan tindakan bersyukur. Jadi begini, tips dan triknya. Kalau saya ya, ini kalau saya, monggo nanti kalau bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian.
tips saya adalah saya merasakan bahwa semua yang saya terima ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang saya rasakan, saya diberikan keluarga yang baik, diberikan orang tua yang luar biasa, itu kemudian diberikan teman-teman yang baik, diberikan pekerjaan yang luar biasa, diberikan jabatan yang saya sendiri tidak pernah menyangka sampai jadi kakanwil gitu ya. Karena saya merasa jadi kepala bidang aja nggak pantas gitu. Jadi saya dan cita-cita saya itu cuma jadi KSBU, nggak tinggi-tinggi amat, cuma pengen jadi KSBU. Kenapa jadi pengen KSBU? Karena pengen melayani. Pengen teman-teman melayani yang seragamnya tetap keren-keren, uangnya semua dapat diterima dengan baik, SPD-nya dengan baik, semuanya indah gitu ya, pangkat nggak perlu diurus, itu kerjaan KSBU waktu itu gitu ya. Saya pengen jadi KSBU dan ternyata saya nggak berhasil karena udah kelewat dan nggak kembali lagi ke situ gitu ya. Nah, dengan sekarang ini makanya apa yang tidak saya syukuri gitu. Saat saya mematok mindset saya bahwa semuanya itu dari Tuhan Yang Maha Esa, membuat saya ya hidup itu cuma bersyukur aja gitu, nggak ada yang lain. Dengan begitu banyak pemberian tadi, mindset saya ini dari Tuhan, maka saya harus bersyukur pada Tuhan. Dengan bersyukur yang tepatnya dia, bersyukur di jiwa, bersyukur di otak, dan bersyukur di raga. Gitu. Jadi terus kemarin ada cerita mungkin teman-teman juga dapat blast up dari WA ya, dari fitur chatting tentang seorang yang bersyukurnya seorang ojek online. Dia bilang, ternyata bapak itu dulu karyawan gitu ya, yang karyawan dan dia ternyata harus PHK karena pandemi, dan setelah itu dia menjadi driver ojek online. Nah, ternyata dengan ojek online itu ditanya, bapak sekarang jadi ini dong. Iya Bu, tetapi dengan ojek online ini saya bersyukur tiap hari. Gitu. Kalau dulu cuma sebulan sekali dapat gaji, bersyukur gitu ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi sekarang tiap hari, bahkan tiap hari berkali-kali dapat penumpang, alhamdulillah, dapat penumpang, alhamdulillah, dapat penumpang, alhamdulillah gitu. Kalau dulu hampir lupa berdoa sebelum ke kantor gitu ya. Sekarang sebelum ngojek itu berdoa dan minta didoakan sama istri dan anak-anak gitu. Jadi membuat dia benar-benar. Dan teman-teman, kalau driver ojek aja bersyukurnya seperti itu, masa kita enggak sih gitu ya. Jadi mari yang tip kedua adalah sering melihat ke bawah. Sering melihat ke bawah, jangan melihat ke atas mulu gitu. Ya, kalau melihat ke atas kesandung aja kita, ya. Karena kalau lihat jalan, kalau lihatnya ke atas gitu, pasti kesandung. Pasti jungkel aja kita. Tapi kalau lihatnya ke bawah, adanya rasa syukur, syukur dan syukur. Jadi seringlah melihat ke bawah dengan cara-cara kalau saya dengan cara sepeda tadi. Dengan saya ngantor sepeda itu kan sering bertemu tuh dengan tukang sapu, dengan tukang bersih-bersih jalan, dengan orang-orang yang jual tisu, dengan itu saya dekat dengan mereka gitu, dan saat saya tegur mereka, Ibu, Assalamualaikum, ya pakai jilbab gitu ya, atau selamat pagi, dia senyum, Bapak, selamat pagi, senang gitu ya. Terus saya ada uang sedikit tadi 10.000 saya kasih buat sarapan ya Bu, senangnya luar biasa. Itu dekat dan buat saya is everything buat saya gitu. Kenapa? Karena I'm nothing. Karena saya itu bukan apa-apa. Bisa dekat dengan mereka. Ya, jadi yang pertama tadi menjadikan bahwa semua ini adalah karunia dari Tuhan. Yang kedua kita sering melihat ke bawah, itu membuat kita selalu bersyukur. Ya, dengan dua itu rasanya hidup ini indah dan indah. Nggak ada hidup yang nggak perlu banyak drama ya. Walaupun sekarang banyak drama, nggak perlulah kita nambah drama-drama yang baru ya. Cukup drama biar mereka yang main drama, kita tetap di alam nyata untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi dua itu salah satu tips dan trik saya untuk selalu bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jadi kalau dalam ilmu kedokteran, kalau pas bingung itu otak kecil batang otak itu lagi tegang. Dan sebenarnya ilmu itu adanya di otak di bagian depan. Nah, kemudian yang berpikir dan itu tuh yang ada di tengah, yang mengaktifkan diri kita. Nah, kalau bingung itu karena tegang tadi, sehingga yang dari batang otak sampai otak yang di tengah itu nggak bisa berpikir, nggak bisa menentukan apa-apa. Sehingga ilmu yang ada di depan tadi nggak bisa masuk untuk apa gitu. Nah, orang bingung itu mau ngapain ya gitu. Itu karena tegang. Nah, kalau tegang itu solusinya cuma satu. Kembali ingat pada Tuhan. Gitu ya. Kalau yang muslim istighfar.
Ya, kalau yang Nasrani mungkin berdoa kemudian hanya menyebut nama Tuhan. Itu membuat ketegangan di otak tadi akan berangsur kendor gitu. Dia akan lemes lagi, kemudian dia bisa berpikir dengan baik. Nah, semuanya itu karena ketegangan itu membuat kita akhirnya emosi karena ilmu nggak tahu yang dilakukan. Oleh karena itu selalu konekkan antara yang di batang otak ke otak tengah sama ilmu yang di depan kita. Ilmu itu tersimpannya di otak di bagian depan gitu. Nah, kalau itu terkonek dengan baik, orang akan bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan kita harus yakin semua yang bisa melakukan dengan baik itu adalah Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Sehingga kita selalu ketergantungan kita dengan Tuhan itu sangat kuat gitu. Dan memang harus begitu. Coba teman-teman sekarang saksikan, kita bisa bernapas dengan enak ya. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita bernapas dengan oksigen, ya, yang begitu sulitnya gitu. Yang itu juga pasti ketegangan luar biasa, sehingga nggak bisa berpikir dengan baik. Nah, kesyukuran kita manakala kita masih bisa bernafas dengan baik, ya, kembali kita melakukan ini dari mana? Dari Tuhan. Sehingga kita rasanya itu enak gitu. Tidak ada dada itu nggak merasa sempit, nggak merasa ada kekangan gitu. Sehingga luas dada kita, sehingga diperlakukan tidak baik dengan orang pun kita masih bisa tersenyum. Gitu ya. Nah, ini salah satu godaan buat teman-teman yang sudah memegang jabatan, mulai pengawas, kepala seksi ya, atau eselon 3, eselon 4, eselon 2 gitu ya. Godaan terbesar itu kesombongan. Dan kesombongan itu memutuskan kita dari Tuhan yang Maha Esa. Kesombongan itu memutuskan rahmat dan koneksi kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, misalnya kita dalam pertemuan tidak boleh duduk di depan, udah marah. Itu berarti kesombongan tuh. Ya. Kalau saya gitu, saya santai saja. Karena saya merasa I'm nothing. Jadi saya diperlakukan orang dengan sangat itu pun saya masih santai-santai saja gitu ya. Ya. Misalnya ada orang masuk ke kantor gitu ya, kemudian dia izin sama staf saya, kemudian datang ke saya, kemudian saya bukakan gitu. Dia bingung, ibu nyari siapa? Saya bilang, saya nyari kepala kantor Pak gitu. Oh sebentar ya Bu, saya bilang. Kemudian saya mau keluar lagi, Ibu, ayo silakan masuk. Kenapa? Saya kepala kantornya gitu. Saya nggak diakui kepala kantor, ya santai-santai aja gitu ya. Dalam satu pertemuan gitu ya di Polda gitu ada polwan, saya duduk paling depan karena ada tulisan jabatan saya di situ gitu ya. Saya duduk, ada polwan yang datang. Bapak jangan di depan, Bapak di belakang. Oh ya baik Bu, saya bilang gitu. Saya duduk aja di belakang. Nggak perlu saya marah-marah. Nggak perlu saya marah-marah. Kan dia nggak tahu. Ya, ngapain kita marah-marah pada orang yang nggak tahu gitu. Tapi kalau di dalam dada kita kesombongan, kamu ya, saya ini Kak Kanwil, kan begitu. Tapi saya nggak begitu, saya santai aja. Baik Bu, saya duduk di belakang gitu ya. Begitu Kapolda datang, Kapolda bilang, Mas tuh ngapain di belakang? Masuk ke depan gitu. Baik Pak, gitu. Santai saja. Nggak ada yang perlu kita malah katakan saya menjadi orang yang sombong itu karena kesombongan itu memutus kita dari Tuhan yang Maha Esa. Maka hilangkan kesombongan-kesombongan itu agar kita merasa memberikan sesuatu dengan sangat enak. Jadi saya menolong, misalnya saya nolong Anggi yang baru 2B gitu ya, saya dengan kesenangan hati saya. Karena itu kemuliaan saya bisa menolong Anggi gitu. Kemuliaan saya bisa menolong Pipit. Kemuliaan buat saya bisa menolong Bu Erin gitu. Jadi saya melakukannya dengan sepenuh semangat dan penuh kegembiraan gitu. Karena ini kesempatan dari Tuhan untuk menolong orang lain. Jadi gitu. Ya, jadi kalau lagi nggak bisa berpikir, ingat Tuhan. Gitu. Kalau nggak ingat juga, ya susah. Karena itu yang paling utama gitu ya. Harus diingat. Jadi makanya itu perlu dilatih, harus dilatih. Dilatih mengkonekkan antara diri kita dengan Tuhan itu harus dilatih. Ya, dilatih itu harus terus. Sama dengan goes. Awalnya cuma 10 kilo, ya 10 kilo, tapi terus setiap minggu. Minggu kedua udah 20 kilo. Minggu ketiga udah 30 kilo gitu. Minggu keempat sudah 100 kilo. Ya, sekarang saya udah ribuan kilo gitu. Kenapa? Karena memang dilatih. Sama dengan Tuhan tadi juga dilatih. Anggi nggak kalau misalnya gitu, nggak pernah dengan ke Tuhan lagi gitu ya. Misalnya kalau Nasrani nggak pernah ke gereja lagi, akan terputus itu. Begitu terputus, ya harus disambung lagi, dilatih lagi gitu. Ya. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan itulah orang yang mempersembahkan dirinya, kata Anggi, bekerja itu untuk Tuhan. Ya memang begitu. Karena ketergantungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Ya, kan lagu Bimbo kan gitu ya. Kita dekat, Tuhan dekat. Ya, Tuhan akan menjauh. Maka dekatkan diri terus kita pada Tuhan agar keseharian kita terus bermanfaat buat orang lain. Begitu ya Bu Erin ya, agar kesenambungan kita
komunikasi kita dengan Tuhan itu harus terus kita lakukan agar kita menjadi orang hamba Tuhan yang memang disayang oleh Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang selalu bisa memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melayani orang lain, dengan cara berbuat baik dengan orang lain, dengan cara bekerja yang maksimal. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Gitu menurut saya. Terima kasih. Role model saya itu ayah saya. Ayah yang luar biasa. Orang yang luar biasa ayah saya itu. Ayah saya itu hanya lulusan SMP, tapi bekerjanya profesional luar biasa. Beliau lulus SMP dari ST dulu ya. ST itu sekolah teknik. Jadi beliau itu menjadi tukang kayu. Produk beliau itu, produk yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kartosuro. Saya dari Kartosuro ya, dari desa kecil di Solo namanya Kartosuro. Ya. Kalau membuat lemari yang terbaik, benar-benar profesional bapak saya itu. Membuat tempat tidur yang terbaik. Jadi tempat tidur buatan bapak saya sejak saya kecil sampai sekarang, berarti udah hampir 50 tahun, itu masih bagus tempat tidurnya. Ya, luar biasa ya. Memang harganya sedikit lebih mahal dari yang teman-teman yang lainnya, tapi memang produknya luar biasa bapak saya itu. Karena bapak saya itu orang yang nggak pernah marah. Makanya saya nggak pernah marah. Saya ingin mencontoh beliau gitu ya. Sejak saya kecil sampai beliau wafat tuh nggak pernah saya dipukul sekalipun, nggak pernah. Ya. Orang yang luar biasa, sabarnya luar biasa. Saat saya mau naik Gunung Lawu, masih SMP saya masih SMP kelas 2, mau naik Gunung Lawu. Ya. Itu bapak saya, role model saya. Orang yang mengabdi luar biasa, dan keberanian beliau itu luar biasa. Jadi dulu di kampung saya itu ada preman. Ada preman yang orang satu pun nggak ada yang berani dengan orang itu. Ya. Tapi dia berulah, maka sama bapak saya dipegang, kemudian kepalanya taruh di tanah dan diinjak kepalanya gitu. Bapak saya itu luar biasa. Kemudian kalau ada aparat desa yang berbuat tidak baik gitu ya, dilawan sama bapak saya. Bapak saya berani yang melawan-lawan begitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar waktu itu Bu Menteri ini dan saya protes dalam pertemuan, ya saya mewarisi darah bapak saya begitu. Gitu ya. Jadi memang kalau untuk kebaikan jangan takut. Jangan takut apapun kalau untuk kebaikan gitu ya. Karena kita pasti dibela oleh Tuhan. Jangan takut kalau melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya yang saya tadi masih sempat terputus ya, saat saya mau naik gunung itu oleh ibu saya dilarang. Pokoknya kalau kamu nekat naik gunung, awas kamu, nggak saya biayain sekolah kamu. Kata ibu saya begitu. Padahal saya udah seminggu persiapan, lari, udah persiapan luar biasa. Karena ibu saya sayang sekali dengan saya. Masih kelas 2 SMP mau naik gunung gitu loh. Ya, masih kelas 2 SMP mau naik gunung. Tapi emang jiwa saya begitu dari dulu. Nah, sama bapak saya dipanggil. Le, sini. Karena orang kecil kan Le ya, karena orang Jawa ya. Bener kamu mau naik gunung gitu. Gih Pak gitu. Ya sudah. Bapak lihat kamu udah persiapan luar biasa. Saya naik gunung. Tapi hati-hati ya. Jaga nama baik Bapak dan kamu harus hati-hati naik gunungnya. Gitu. Akhirnya saya berangkat tuh naik gunung, dikasih uang sama Bapak. Setelah itu saya pulang sehat gitu ya. Ibu senang, alhamdulillah kamu nggak apa-apa. Ibu tuh khawatir kamu ada apa-apa kamu karena masih kecil gitu ya. Jadi begitu. Role model saya bapak saya, orang yang luar biasa yang saat wafatnya ya luar biasa beliau itu. Jadi waktu itu hari Selasa beliau sakit, masuk rumah sakit karena sesek nafasnya gitu ya, karena jantung. Kemudian Mbak ngabarin saya, Nuk, bapak sakit di rumah sakit gitu. Terus saya bilang, oke Mbak, nanti saya Kamis mau pulang deh. Kebetulan Kamis itu libur, saya ingat betul tuh. Kamis itu libur, saya akan pulang. Akan nengok Bapak. Enggak, Mbak saya bilang, enggak, kata Bapak kamu nggak usah pulang, karena kamu habis sakit. Bapak nggak ingin kamu sakit gitu ya. Enggak Mbak, saya akan pulang hari Kamis gitu. Nah, karena saya dapat tiket sore, kemudian saya sholat duhur di masjid, anak saya lari dari rumah gitu. Abi gitu, kenapa? Mbak Akung nggak ada. Saya jadi betul gitu ya. Nggak bisa menemani akhir-akhir beliau gitu. Tapi luar biasa. Orang yang luar biasa, yang sabarnya luar biasa, nggak pernah marah. Kemudian keberaniannya luar biasa. Siapapun dilawan kalau beliau benar. Dan itu juga benar-benar saya warisi gitu ya. Saat jadi staf pun saya kalau memang ada eselon 3, eselon 2 yang nggak pas, saya lawan waktu itu gitu. Waktu saya masih jadi pelaksana itu ada eselon 2, eselon 3, nggak bener saya lawan itu. Tapi ya begitu. Dan saya asik-asik aja tuh. Untuk yang benar saya akan perjuangkan.
Untuk yang salah, saya akan dengan pelaksana sekalipun saya akan minta maaf kalau saya salah. Ya, itu role model saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima Makasih. Ya, saya berbahagia tuh ketemu dengan adik-adik seperti ini nih. Kebahagiaan yang luar biasa membuat saya imun saya naik luar biasa. Jadi memang ikhlas itu bukan sikap nerimo. Ikhlas itu setelah berjuang maksimal, dia siap dengan apapun hasil dari Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau dia kerja ele-elean, udah gini-gini aja, itu bukan ikhlas. Itu orang yang nggak jelas, gitu ya. Ya. Kalau ikhlas itu maksimal kerjanya. Ya, saya sudah kerja maksimal tuh. Ya, saya kerja maksimal ini kemarin akhirnya misalnya secondment, alhamdulillah secondment saya yang mimpin itu dapat juara 1 sekementerian keuangan. Ya. Karena saya bekerja luar biasa tuh. Nah, dapat bonus dari Allah, dari Tuhan, dapat juara 1. Jadi tujuannya bukan untuk juara satunya ya. Tujuannya adalah memang saya harus bekerja luar biasa, itu aja. Saya harus memberikan yang terbaik dari saya. Itu tujuannya untuk itu memang. Karena saya butuh. Ternyata Tuhan memberikan ke bonus juara 1 gitu ya. Nah, juara 1 itu seneng gitu. Tapi kalau saya tidak dengan keikhlasan, ya, wah saya memang yang saya tuju juara itu. Begitu juara, begitu nggak juara, saya pasti kecewa. Nah, orang ikhlas itu yang maksimal tadi. Nah, begitu selesai juara 1, ternyata mutasi saya masih ke timur agak jauh. Kalau saya nggak ikhlas, saya udah berbuat begini, saya udah nomor 1, Mas adiknya begini, kan begitu. Ya, kalau saya nggak, saya ke timur, saya alhamdulillah saja. Ini dari Allah, dari Tuhan gitu. Dan saya berarti kata Allah, ini tugas dari Allah, saya harus maksimal di timur. Maka saya langsung pemetaan. Apa yang bisa saya maksimalkan dari Sulawesi? Oh, Mas Nuk, ini ada bisa untuk ekspor sini ada hasil bumi ini bisa untuk ini bisa ini, saya dengan Halim, apa aja Lim? Oh ini Mas, saya kita kerjakan, ayo, mari kita untuk kesejahteraan rakyat, begitu. Jadi nggak ada, orang ikhlas itu tetap maksimal dimanapun Jackie. Kalau dia nerimo, itu bukan ikhlas, itu nggak jelas gitu ya. Kalau ikhlas itu tadi, udah kita berprestasi, menurut saya gitu ya, cukup berprestasi, masih dalam waktu ada yang bilang, masa kok dibuang ke sana? Bukan dibuang, ini kasih sayang Allah saya ke Sulawesi ini gitu ya. Jadi ikhlas itu kalau dia berjuangnya maksimal, setelah berjuang maksimal dia do for the best tapi prepare for the worst gitu ya. Dia bekerja maksimal tapi bersiap untuk menerima hasil apapun. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu kan keduniaan itu. Yang sudah dicatat sama Allah, sudah dicatat sama Tuhan. Anda bekerja tadi, kalau ya Anda yang hadapan juara, dapatnya cuma juara, tapi nggak dicatat sebagai amal. Tapi kalau Anda bekerja itu untuk Tuhan, kata Anggi tadi, itu sudah dicatat sebagai amal. Gitu. Hasilnya oleh orang dikatakan apapun, itu nomor sekian ratus gitu. Ya, nggak dipercaya, diirikan oleh orang, itu nggak penting. Orang yang ikhlas itu memberikan maksimal, walaupun orang nggak ada yang lihat gitu. Nggak ada yang menghargai, nggak ada yang dicuekin, tetap bekerja dengan terbaik, itu yang ikhlas. Kalau bukan begitu berarti belum ikhlas, gitu. Gitu Jackie. Jadi tetap semangat. Nganter anak vaksin, kemudian suami minta teh atau minta kopi. Kalau ikhlas, itu tetap senyum tuh. Misalnya kopinya kurang panas sedikit, kok nggak panas sih kata suaminya, tetap senyum gitu ya. Anaknya rewel, tetap senyum. Itu ikhlas. Ikhlas itu bekerja maksimal dengan keriangan hati. Itu ikhlas. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Luar biasa sekali antusiasme peserta kita kali ini dan juga luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Namun mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu, sesi tanya jawab akan kami akhiri. Baik, saya mohon maaf ya, saya harus memimpin rapat lagi, sudah ditunggu, sudah sedikit telat dari jadwal. Mohon maaf, terima kasih sekali sudah diundang. Sudah bisa bersilaturahim, bisa kenal dengan Anggi, bisa kenal dengan Pipit, bisa kenal dengan Bu Erin, bisa kenal dengan teman-teman yang lainnya. Ini kebahagiaan saya yang luar biasa. Izin saya mohon diri, pamit, dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap bekerja maksimal dengan keikhlasan, dan kerja kita untuk Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Jadi siapapun menilai kita apapun, just do your best dan keep smile. Nggak perlu kita drama-drama dengan penilaian orang. Karena orang nggak pernah tahu apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan Maha tahu yang kita lakukan. Oleh karena itu tetap berikan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.